مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأقوال والكلام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa ba'du. Al-Fatihatu ala niyatin anna Allah yaftahu 'alaina futuhal 'arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin. Wal Fatihatu ala niyatin anna Allah yaghfir wa yarhamna ahyana wa amwatana wa yashfi mardana ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan taman la yughadiru saqama. Wa ala niyatin al-Fatiha anna Allah yatlubuna wa yarzuquna wa yufaqqihina fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Surat An-Nisa ayat 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam liman alqa
مغانم كثيرة صدق الله العظيم. Ya ayyuhalladzina amanu, ya adalah mad tabi'i ketemu alif dalam satu kalimat, jadi mad wajib muttasil, dibaca berdurasi 5 harokat. Ya ayyuhalladzina amanu, alladzi, ya ayyuhalladzi, alladzi adalah alif lam syia, zinya mad tabi panjang, memiliki durasi 2 ketukan. Ya, secara teori di ayun aja. Ya ayyuhalladzina amanu, amanu, a adalah mad badal, ya, mad panjang badal pengganti. Setiap alif yang panjang itu mad badal, ya, mad badal. Seharusnya alifnya ada 2, yang satu dibuang diganti, cukup diberi tanda ke atas begitu, tanda panjang. Setiap alif yang panjang mad badal. Durasinya sama dengan mad tabi'i, yaitu 2 ketukan. Amanu ida, nu di situ amanu, nunya adalah mad tabi'i ketemu alif dalam kalimat yang berbeda, terpisah, adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil, mad panjang jaiz boleh, munfasil terpisah. Ya, jadi mad jaiz munfasil artinya mad panjang jaiz boleh, munfasil terpisah, yaitu memiliki durasi boleh 2, boleh 4, boleh 5, ya, pilihannya terserah, boleh 2, 4, 5. Kemudian idza, dza adalah mad tabi, dorobetum, ada ba bersukun, qalqalah. Kemudian dorobetum, tumnya di situ ada mim mati ketemu fa, idhar syafawi, ya, idhar artinya jelas, syafawi artinya di bibir, ya. Kapan izhar syafawi? Yaitu apabila ada mim mati ketemu selain ba, ya, selain ba, dan selain mim ketemu mim, ya, itu diantaranya izhar syafawi. Terbaca jelasnya di bibir, ya, nggak boleh disamarkan itu mimnya. Idza dorobetum, itu nggak boleh disamarkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza dorobetum fi sabilillah. Ayo baca. Fi-nya matobi, sabilillah, sabi matobi, ya. Kemudian sabilillah, lafzul Allah dibaca tarqiq, dibaca tipis, karena kalimat Allah, lafaz Allah, lafzul jalalah ketemu dengan huruf yang berbaris kasroh. Li, fi sabili ketemu Allah, jadi tarqiq tipis. Fi sabilillah. Ayo. Kalau waqaf di situ, ya, kalimat Allah panjang boleh dibaca jadi mad arid lis sukun. Boleh dibaca panjang melebihi, boleh 2, boleh 4, boleh 5, silakan aja. Ya, boleh sampai 6, ya. Mad arid lis sukun. Kemudian kalau diwakafkan lafzul Allah cuma 2 ketukan aja. Asalnya panjangnya Allah itu 2 ketukan. Allah fi sabilillahi fatabayyanu.
fi sabilillahi fatabayyanu. Lafzul Allah dibacanya dua ketukan, tapi kalau diwaqafkan itu mat arid lis sukun. Kemudian fatabayyanu, nunya nama tobi, wala taqulu, wala matobi, taku matobi, lu juga matobi, liman alqa ilai, liman alqa, liman man, di situ nun mati ketemu alif, izhar dibaca jelas nunnya, izhar. Huruf izhar ada berapa? 6, yaitu alif, ain, kemudian ghain, kemudian kha, kemudian apalagi ha. Itu diantaranya maha kecil. Nah, itu ada 6. Liman alqa ilaikumussalam. Alqa ketemu alif, kalimat yang terpisah mad jaiz munfasil, boleh 2, boleh 4, boleh 5. Alqa ilaikumussalam, ya. Kemudian assalam, alif lamnya syamsiyah. Salam, la-nya adalah mad tabi. Kemudian lasta mu'mina, mu'mina jadi panjang karena mad iwad lit tanwin. Kemudian tabtaguna 'aradal hayatid dunya, tabtagu, tab mad tabi, qalqala, masyaallah, lupa qalqala. Kemudian gu mad tabi, aradul hayatid dunya, aradul, alif lam ya, hayatid dunya. Waw itu adalah dianggap nggak ada, sofrun, ya, nggak dianggap tidak ada, tapi tetap harus ditulis. Kalau tulisan Usman waw, ya, ada tulisan rosmulnya bukan Usmani, ya, cetakan Arab Saudi itu diantaranya itu wawunya adalah huruf alif. Al hayatu, ya-nya itu alif, tapi di sini waw, ya, tulisannya sama aja, tapi wawunya itu bukan berarti dia harus dibaca, enggak usah dibaca. Aradul hayatid dunya, nah hayatid dunya, ad-dunya alif lamnya alif lam syamsiyah. Kemudian ad-dunya ada nun mati ketemu ya, idhar, idgham. Ad-dunya ini salah satu di antara dalam tajwid itu disebut dengan huruf-huruf gharib. Gharib itu apa artinya? Asing. Ya, asing. Dia kecuali nggak berlaku huruf nun mati ketemu ya, itu harusnya apa? Idgham seharusnya, tapi ini pengecualian, tidak berlaku. Dunia enggak dibaca dung ya, enggak, dia dibaca izhar. Nah, tapi hukumnya bukan izhar, hukumnya bukan izhar, bukan, enggak ada izhar tuh nun ketemu ya, bukan, dibacanya nunnya harus jelas. Kenapa? Itu pengecualian, istilahnya udah rumus dalam orang-orang Arab tuh, ya, salah satu kalimat gharib. Taguna hayatid dunya, ayo baca, tabtaguna aradul hayatid dunya. Fa'indallahi, fa'indallahi, nun mati ketemu dal, ikhfa. Lafzul Allah dibaca tafkhim, tebal. Maghanimu katsirah, ghanya matobi, ya, katsirah, kasisinya matobi, kasiratun, setiap tak yang berbulat, tak marbuto bulat,
Kalau dibaca waqaf maka menjadi ha berubah. Jadi kasirah. Ya fa indallahi maghanimu katsira. Ayo baca. Indallahi maghanimu katsira. Nah, jangan kasirah. Jangan. Panjang, panjang. Astagfirullahaladzim. Perasaan tadi kedengeran panjang banget ya? Ya. Coba lihat. Roknya panjang nggak? Enggak. Roknya nggak panjang. Kemudian taknya berubah jadi ha. Taknya berubah jadi ha. Kasirah. Ayo. Kasirah. Nah, cara baca haknya itu kan kita tahu. Ha itu salah satu huruf halq. Huruf yang ada di tenggorokan, tapi tenggorokan paling bawah di sini, di atas dada. Ya. Jadi huruf haknya itu kan di dada. Katsiroh. Gitu. Sisakan di sini di tenggorokan paling bawah. Kemudian kuntum nun ketemu ta adalah ikhfa. Kuntum atau ada mim mati ketemu lagi. Idgham mimi, jangan terburu-buru di mim yang kedua di sini ada kadzalika kuntum min qabl nun mati ketemu qaf qablu ikhfa. Kemudian qablu ba bersukun qalqala. Famanna nun bertasydid tajibu gunnah. Lafzul Allah dibaca tafkhim tebal. Alaikum fatabayyanu adalah matobi. Nah di situ ada tanda qaf, lam dan alif. Ya, artinya al-wuqufu aula, al-waqfu aula. Artinya di situ berhenti lebih utama. Ya, tanda tuh. Ada tanda satu lagi, shad, lam dan ya. Al-waslu atau al-wusulu aula. Ya. Artinya langsung lebih utama. Kalau ini berhenti lebih utama. Boleh langsung, boleh. Tapi lebih utama berhenti. Ya. Kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum fatabayyanu. Berhenti di situ. Ayo. Kuntum min qablu famannallahu fatabayyanu. Inna tajibugunna wajib digunnahkan di situ. Ya nun bertasydid, ada mim bertasydid, tajibugunna. Cara bacanya digunnahkan di huruf nun. Gunnah artinya dilakukan. Innallaha, ayo. Innallaha. Kana ka adalah matobi bima ba matobi ta'maluna lu matobi khobi bi matobi khobiron jadi khobiro ya. Khobiron dibaca pendek dia itu bacaannya pendek dibaca jadi panjang karena mat iwat lit tanwin. Setiap yang berbaris fathatain maka dibaca panjang. Khabira innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo. Idza
darabtum fi sabilillah. Fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam. Liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina. Tabtaguna 'aradal hayatid dunya fa indallah fa indallahi maghanimu katsirah. Kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hadzal kitab nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah. Hai orang-orang yang beriman, ya, idza darabtum fi sabilillah, apabila kalian, ya, melakukan berpergian, perjalanan, ya, fi sabilillah, yaitu di jalan Allah, maksudnya di dalam berperang, melakukan perjalanan untuk berperang, berjihad di jalan Allah. Makanya dalam tafsirnya ai safartum fil ghazwi, ya, fi sabilillah artinya ai safartum fil ghazwi. Hai orang beriman, apabila kalian melakukan safar, berpergian untuk berjuang di jalan Allah. Fatabayyanu, maka tabayyunlah. Tabayyun di sini artinya ay tahaqqaqu hatta yatabayyana lakumul mu'minu minal kafir. Ya. Maksudnya mencari yang benar atau teliti, tabayyun, meneliti, dicari kejelasan mana yang beriman, mana yang kafir. Itu makna ayat ini. Kemudian qara'a Hamzah Al-Kisai huna fil maudi'aini fil hujurat. Ini enggak usah dibahas deh karena qiraat. Maknanya patas butu artinya ya telitilah. Hat utlubut tasbit wal muradu fil ayat fatatu watruku al ajalah wahtatu, maksudnya sama semua itu. Wahtatu, hati-hati, teliti kita berjalan untuk berjihad di jalan Allah. Maksudnya ayat ini jangan membunuh. Jadi kondisi ayatnya masih tentang perang di zaman Nabi. Kalau kita mau jalan berperang di jalan Allah, ketemu orang, jangan main bunuh aja. Ya, tabayun, teliti dulu yang kita bunuh orang Islam atau bukan.
Ingat ya, yaitu zaman Nabi saat peperangan. Wala taqulu liman alqa ilaikumussalam. Wala taqulu, dan jangan kau mengatakan liman kepada orang alqa yang telah melemparkan ilaikum kepada kalian assalam, yaitu ucapan salam. Maksud melemparkan salam mengucap ay la taqulu bi ghairi ta'ammulin liman hayyakum bi tahiyyatil Islam. Jangan engkau mengatakan kepada orang yang tahiyatul Islam mengucapkan salam, ya, atau liman alqa ilaikumul inqiyad biqauli la ilaha illallah Rasulullah, atau orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya. Artinya orang Islam. Orang mengucapkan salam berarti orang Islam. Lasta mu'minan, ente mengatakan ente bukan orang beriman. Fataktuluhu, maksudnya kemudian kau bunuh dalam tafsirnya. Tabtaguna 'aradal hayatid dunya, karena engkau mengharapkan kesenangan dunia. Dibunuh tuh orang. Ya, padahal udah ngucapin salam, padahal dia mengucapkan la ilaha illallah. Dalam perang itu kan nggak tahu, ya, apakah dia Islam, Muslim atau tidak. Ya, nggak tahu. Tiba-tiba orang ngucapin syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dia ingin menyatakan bahwasanya saya ini Muslim. Ya, juga dibunuh juga, itu nggak boleh. Atau kita mengatakan ente bukan orang mukmin, cuman ngomong doang, cari alasan, cari aman, ngucapin syahadat, ngucapin la ilaha illallah, ngucapin assalamualaikum, nyari aman doang. Nanti asbabun nuzulnya saya jelaskan. Engkau tidak beriman, akhirnya dibunuh. Bahkan ada motif cari kesenangan dunia, karena hartanya banyak, pengen diambil. Fa indallahi maghanimu katsirah, maka di sisi Allah lah maghanim. Maghanim itu jamak dari ghanimah, artinya apa? Harta rampasan perang. Maka di sisi Allah lah harta-harta rampasan perang yang banyak. Ai sawabun katsirah. Maksud maghanim di sini maknanya bukan harta rampasan perang. Maksudnya sawab. Sawab artinya apa? Balasan. Maka di sisi Allah itulah harta rampasan perang yang maksudnya balasan yang banyak. Dzalika kuntum min qabl, demikianlah adalah kalian sebelumnya, sebelum Islam. Famanallahu alaikum, kemudian Allah berikan karunia kalian, maksudnya fatabayyanu, maka kalian juga pasti akan berteliti. Innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah terhadap apa yang kerjakan maha khabira, maha melihat atau maha mengetahui. Nah, itu ayat yang kita baca. Jamaah rahimakumullah, langsung aja ke asbabun nuzulnya. Ini lebih paham kita kalau baca asbabun nuzul. Di baris di bawah. Ya. Di asbabun nuzulnya begini nih. Nuzilat hazil ayah di Khabiron, penafsiran Khabiron. Nuzilat hazil ayah fi sya'ni Mirdas ibnu Nahik. Ayat ini turun berkenaan dengan sahabat Nabi, yaitu namanya Mirdas bin Nahik. Mirdas bin Nahik ini adalah orang Yahudi. Orang Yahudi. Kemudian rajulun min ahli Padak. Dia adalah seorang laki-laki dari kaum Padak. Kaum Padak. Ada yang tahu nih Padak itu apa? Padak itu sebuah wilayah, ya, wilayah di Hijaz, dataran Arab. Dia itu adanya di tanah Khaybar, Padak itu. Jadi sebelah selatan Madinah. Nah, jadi Padak itu sebuah wilayah berdasarkan kesepakatan antara Rasulullah dan orang-orang Yahudi yang di Uber saat
sampai kemudian mereka masuk ke bawah tanah di Padak gitu. Akhirnya mereka ada yang sebagian dibunuh, ada yang sebagian tidak. Ini kisahnya nih. Nah, Padak itu sebuah yang sangat subur, yaitu di tanah Khaybar. Ada perang-perang bagian ada nama wilayah Padak, sangat subur. Subur. Ketika orang-orang Yahudi itu dari Madinah diuber sampai ke Khaybar, dan Rasul Khaybar langsung tempat di situ orang Yahudi ngumpul, maka orang Yahudi menyerah saat itu, dan menyerah dibuatlah perjanjian. Di antara perjanjian itu Nabi Muhammad diserahkan tanah Padak yang subur itu. Rasulullah SAW diberikan oleh orang Yahudi sebuah tanah namanya tanah Padak, wilayah Padak, subur. Nah, tanah inilah yang menjadi penyebab konflik, intrik politik antara Fatimah Zahra dan suaminya Ali dan Abu Bakar As-Siddiq, khalifah saat itu di Bani. Ketika Rasulullah wafat, sebelumnya tanah Padak ini diserahkan kepada Nabi, maka hasil daripada Padak itu diserahkan kepada keluarga Nabi buat biayai Nabi, Fatimah, anak-anaknya semua, buat biaya Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, siapa khalifah selanjutnya? Abu Bakar As-Siddiq. Saat Abu Bakar As-Siddiq membuat keputusan bahwasanya Rasulullah wafat tidak mewariskan harta dan dirham yang sebelumnya dikelola oleh Fatimah, itu hasilnya itu tanah Padak oleh Abu Bakar diserahkan negara dan hasilnya buat umat. Nah, dari sinilah terjadi konflik politik antara Abu Bakar dan Fatimah dan Ali, yang kemudian muncul kaum Syiah. Nah, itu sejarahnya panjang, tapi di sini ada kalimat Padak, maka saya jelaskan. Jadi ada tragedi Padak itu di antara saat itu yang menjadi penyebab kaum Syiah, yang menjadi penyebab konflik antara Abu Bakar dan Fatimah. Yang sebelumnya juga, sebelumnya Fatimah berbulan-bulan tidak membaiat Abu Bakar As-Siddiq karena ada intrik orang munafik saat itu. Rasulullah wafat, belum lagi dikubur Nabi Rasulullah SAW, maka saat itu orang munafik menggeret Abu Bakar, Umar, Utsman di sebuah tempat, membicarakan siapa yang mengganti Nabi, padahal Nabi belum dikubur saat itu. Di situ mereka udah saling tunjuk-tunjuk, Abu Bakar lah, Umar, Utsman lah. Akhirnya tertunjuklah siapa Abu Bakar. Diketahui oleh Ali. Ada rumah juga begitu. Akhirnya dihasut oleh orang munafik. Tuh lihat, Nabi belum lagi dikubur, baru wafat. Abu Bakar itu sudah membaiat Abu Bakar, memilih Abu Bakar untuk dihasut. Fitnah itu kejam. Rahmakum, kalau ada kira-kira ini memecah belah umat, udah cuekin aja, jangan dengerin. Apalagi sesuatu yang sudah mapan, sudah lama, udah jangan dengerin. Nah, Mirdas ini orang Yahudi, udah masuk Islam. Ayat ini turun berkenaan dengan Mirdas bin Nahik, udah masuk Islam, dan dia ada di Khaybar saat itu. Ketika kaum muslimin Rasulullah SAW akan mengejar Yahudi sampai ke Khaybar karena berkhianat. Sebelumnya itu berkhianat. Pas Mirdas mengetahui bahwasanya kaum muslimin tentaranya Rasulullah SAW dengan mengutus sahabat di sini, kalau nggak salah dia mengutus sahabat. Coba lihat di situ. Kita lanjutkan dulu di sini sampai tuntas bacaannya. Nuzilat hazil ayah fi sya'ni Mirdas. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sahabat Nabi namanya Mirdas bin Nahik. Mirdas bin Nahik. Kemudian rajulun min ahli Fadak.
seorang laki-laki min ahli Fadak, dari suku Fadak. Fadak itu adalah ya berarti dia dari suku Khaybar, orang Yahudi. Wa kana qad aslama. Mirdas ini udah Islam. Ya, walam yuslim ghairuhu, dan kaumnya yang lain belum Islam, cuma sendiri doang udah Islam. Ada di Khaybar. Dan terjadi pengkhianatan, Rasulullah mengejar Yahudi dari Madinah sampai ke Khaybar. Akar-akarnya pusatnya di Khaybar tuh, pusatnya orang Yahudi yang mendiamkan Khaybar, tanah subur itu. Maka Rasulullah mendatangi mereka untuk menggempur mereka, menghabisi mereka karena berkhianat di Madinah. Saat itu ada seseorang dari suku Fadak namanya siapa tadi? Mirdas. Ada di situ. Ada di situ. Fazahabat sariyah, maka Rasulullah mengutus pasukan khusus. Pak, sariyah itu adalah pasukan khusus. Kalau di sini Kopassus. Tuh. Ya, ada pasukan Nabi secara umum, sukarelawan. Jadi kalau Nabi pengen berjihad, ngangkat senjata, itu Rasulullah itu juga mengumpulkan sahabat-sahabat yang lain, ayo yang mau ikut saya berperang di jalan Allah. Itu banyak yang daftar. Tapi Rasulullah sebenarnya sudah punya pasukan khusus yang kerjaannya siap siaga kalau musuh gitu memerangi kaum muslimin. Nggak ngapa-ngapain, nggak nyangkul, nggak bertani, kagak. Ngapain kerjaannya? Kerjaannya adalah dan siap siaga. Namanya sariyah, pasukan khusus Kopassus. Ya, makanya tiap negara itu harus punya yang namanya tentara. Kalau di kita itu Tentara Nasional Indonesia, TNI, yang tugasnya adalah yaitu lagi menjaga agar sampai kita nggak terjajah teritorial. Maka Rasulullah mengutus pasukan khusus ila qaumihi, kepada kaum Fadak, ma'a amiruhum, ketuanya, amirnya adalah Ghalib ibnu Fudalah, namanya Ghalib bin Fudalah, mengejar Yahudi sampai ke Khaybar. Faharabu, maka mereka semua pasukan khusus Rasulullah memerangi mereka. Wa baqiya Mirdas li siqatihi bi islamihi. Saat itu ada Mirdas. Dia yakin bahwasanya karena dia orang Islam, dia pasti enggak diperangin. Kemudian falamma ra'aul khail, ketika Mirdas itu melihat khail, pasukan berkuda yang diutus Nabi, yang dikomandanin oleh siapa tadi? Namanya Ghalib bin Fudalah. Alja'a ghanamahu ila aqul minal jabal. Maka kemudian Mirdas itu buru-buru tuh binatang ternaknya itu disingkirin ke puncak gunung, ngelihat pasukan pasukan Rasulullah SAW akan memerangi orang-orang Yahudi. Saat itu dia udah Islam dan nggak diketahui orang-orang pasukan Nabi saat itu. Ngelihat pasukan itu biasanya dia nggak akan diapa-apain karena dia udah Islam. Akhirnya semua kekayaannya binatang ternaknya dibawa tuh, takut kenapa-napa, dibakar atau kenapa, dibawa ke puncak gunung. Falamma talahaqu wa kabbaru, tatkala orang-orang kaum muslimin ya memerangi orang-orang Khaybar Yahudi di situ, wa kabbaru, dan bertakbir. Dicatat tuh Pak sekalian. Jadi dulu kaum muslimin tuh saat mereka berperang, mereka mengucapkan takbir, Allahu Akbar, membuat musuh gentar. Saat mereka sudah bergerombol dengan pasukan kuda dan bertakbir untuk memerangi orang-orang Yahudi saat itu, wa nazala, maka udah Mirdas ini turun ke bawah dari puncak gunung. Udah aman kan, binatangnya udah diselamatin, ya, takut kena sasaran tuh binatang, dia turun ke bawah. Wa qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Assalamualaikum, turun ke bawah sampai ngucapin la ilaha illallah, assalamualaikum. Gitu. Nimbrung di situ pasukan Nabi dari atas gunung. Maka kemudian salah satu sahabat Rasulullah faqatalahu Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid saat itu ngebunuh nih Mirdas. Dia enggak tahu. Orang baru masuk ke kampung Khaybar, tanah Fadak. Tujuannya apa tadi? Diutus Nabi untuk memerangi orang Yahudi. Ya, Mirdas ada seorang orang Khaybar saat itu melihat pasukan Rasulullah mau datang ke situ. Kekayaannya diungsiin hewan-hewannya ke puncak gunung.
Udah aman dia turun ke bawah, pengen nyaksiin, pengen lihat, pengen nimbrung. Ya, saat mau bercampur dengan kaum muslimin ngucapin salam, assalamualaikum, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, assalamualaikum. Sahabat Nabi namanya saat itu Usama bin Zaid ngebunuh. Ya. Wastaqa qadamahu. Ngebunuhnya itu sambil kemudian setelah dibunuh hewan-hewan yang ada di bukit itu diambil. Ya. Fakhbaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka semua mengabarkan tentang kejadian itu. Fawajada wajdan syadidan, maka Nabi mendapati mayat si Mirdas itu. Wa qala, Nabi berkata, qataltumuhu iradata ma'ahu. Kalian semua, apakah kalian membunuh orang ini karena ingin hartanya? Ingin hartanya? Kemudian faqala Usama bin Zaid, Usama yang membunuh ini berkata, innahu qala bilisanihi duna qalbihi ya Rasulullah. Sesungguhnya orang ini mengucapkan la ilaha illallah dan mengucapin salam dengan lisannya doang, hatinya itu sebenarnya adalah kufur. Orang yang akan kita perangi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, ya, hala syaqaqta an qalbihi. Usama, apakah ente udah ngebelah dadanya? Ente udah ngebelah dadanya? Itu. Summa, kemudian apa ente udah lihat dalam hatinya itu ada kalimat la ilaha illallah? Apa ente udah ngebelah dadanya bahwa saja di hatinya itu adalah dia orang muslim? Bukan. Nah, kemudian turun ayat ini sampai Usama bin Zaid sampai Rasulullah mengatakan, Usama bin Zaid, istaghfirli ya Rasulullah, ya Rasulullah. Lagi. Jadi Usama minta agar Rasulullah mengatakannya, istaghfirli ya Rasulullah. Maka Rasulullah terus menyecer Usama. Apa kata Rasulullah? Fa kaifa, maka bagaimana mungkin ya Usama engkau membunuh seseorang yang mengucapkan salam dan mengucapkan la ilaha illallah? Ya, Usama minta maaf lagi dan mohon ampun sampai Usama ngomong begini, hatta wudittu illam akun aslamtu illa yauma idzin. Ya, seandainya aku berangan-angan aku baru masuk Islam dan aku terbunuh sebagaimana orang ini, kayaknya nikmat banget. Nikmat gara-gara orang ini maka harus turun ayat ini. Harus turun ayat ini. Usama ngomong. Akhirnya kemudian istighfar Rasulullah. Rasulullah mohon istighfar kepada Allah 3 kali. Astaghfirullahu, istighfir ya Allah lahu, istighfir lahu ya Allah. Mohonkan taubatkan, ampunkan si Usama, ampunkan 3 kali sampai. Nah, ini hadis ini diantaranya juga sebagai contoh bahwasanya istighfar tuh nggak cukup sekali, harus berkali-kali, boleh 3 kali dan seterusnya. Akhirnya turun ayat ini. Kemudian Rasulullah berkata, "Atik raqabatan." Ya Usama, berarti merdekakan seorang budak. Kenapa merdekakan seorang budak? Karena ngebunuh orang Islam. Kan ayat sebelumnya udah. Kalau kita ngebunuh seorang mukmin tanpa sengaja, maka fatahriru raqabatin, memerdekakan hukumannya seorang budak. Audiyatun musallamatun ila ahlihi. Yang kedua, membayar diat dan diserahkan kepada keluarganya. Diatnya berapa? 100 onta. Tuh, enggak mampu juga. Fasiyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Tuh, nauzubillah min dzalik. Dengan sengaja. Kalau ngebunuh orang mukmin dengan sengaja kemarin, fajaza'u jahannam khalidina fiha, maka balasannya adalah neraka jahanam. Kemarin khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Orang mukmin ngebunuh orang beriman masuk neraka, kekal di dalamnya. Ya, enggak kasih, kekal di dalam dengan sengaja dan harus bayar diat. Bahkan dia harus dikisos. Ya, kalau dia bertobat dikisos, wallahu a'lam bishawab, nanti di akhirat. Nah, jadi ini penyebab nuzul ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Hai orang beriman, kalau kalian melakukan perjalanan untuk melakukan peperangan,
di jalan Allah, maka hati telinga mana teman lihat-lihat, jangan main bunuh aja gitu maksudnya. Ya, jangan kejadian seperti Usamah bin Zaid ngebunuh sahabat Nabi juga, orang Yahudi namanya Mirdas bin Nahik di sebuah tanah namanya Padak di Khaybar saat itu. Kemudian fatabayyanu, teliti. Kemudian selanjutnya, ayat selanjutnya, ataqulu, apakah engkau akan mengatakan kepada seseorang, liman alqa ilaikumussalam, kepada orang yang mengucapkan salam, lasta mu'minan, engkau belum beriman. Nah, ini yang dimaksud apa? Ataqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'minan, apakah engkau akan mengatakan kepada orang yang melemparkan salam, engkau bukan orang beriman. Yang dimaksud siapa nih? Usama terhadap siapa? Mirdas. Saat dia ngucapin salam, kaum muslimin lagi memerangi orang Yahudi di Khaybar saat itu, dia turun dari gunung ngucapin salam, pengen ikut nyampur gitu karena saudara. La ilaha illallah Muhammadur Assalamualaikum. Akhirnya, ente belum beriman, ente bukan orang mukmin, enak aja nyari selamat doang, nyari aman. Akhirnya dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Ayatnya begitu. Ataqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'minan tabtaguna aradal hayatid dunya. Ternyata Allah mengetahui isi hatinya yang ngebunuh itu karena menghendaki harta milik Mirdas. Kekayaannya banyak, berlimpah, hewan ternaknya banyak. Datang musuh, datang kaum muslimin, diungsikan ke gunung saat itu. Kemudian fa indallahi maghanimu katsirah, maka ketahuilah sesungguhnya di sisi Allah lah itu harta rampasan yang banyak. Maksudnya pahala yang besar ketimbang harta rampasan perang. Kadzalika kuntum min qablu, demikianlah Allah ingatkan terus ayat selanjutnya, demikianlah sebelumnya kalian juga begitu. Kufur dulu. Famanallahu alaikum, kemudian Allah berikan kepada kalian karunia masuk Islam. Ya, kemudian fatabayyanu, maka apa kalian perlu diteliti gitu kan? Kalian dulu juga begitu masuk Islam bersyahadat. Apa perlu dibelah dulu hatinya? Enggak, cukup orang ucapin syahadat berarti dia sudah muslim. Ya, harus berhusnuzon kita. Kemudian selanjutnya, innallaha kana bima ta'maluna kerja. Jadi paham ayat ini, sebab nuzulnya itu kayak begitu. Ayat ini masih konteksnya tentang ayat yang di atas kemarin. Sebelumnya ayat berkenaan dengan orang membunuh tanpa sengaja. Ya, ada kaparatnya. Kaparatnya adalah memerdekakan budak. Ya, kemudian apalagi? Ya, membayar diat. Kemudian puasa 2 bulan berturut-turut kalau seandainya nggak mampu. Kalau ngebunuh seorang mukmin dengan sengaja atau ngebunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya apa? Neraka jahanam, nggak ada ampunan. Khalidina fiha, kekal di dalamnya seperti orang tidak beriman, seperti orang kafir, kekal gitu. Kecuali dia bertaubat. Ya. Nah, kemudian ayat ini berkenaan dengan dalam perang itu kita harus teliti mana teman, mana lawan. Mana musuh, mana bukan musuh. Ya, jangan menghakimi sendiri. Orang udah ngucapin, udah mengatakan assalamualaikum, bahwasanya kita saudara Islam, akhirnya main bunuh aja nggak boleh sekalian. Apalagi motifnya dunia. Nauzubillah min dzalik. Kalau di ayat ini, ya di tafsir ayat ini sampai dalam Imam Nawawi, ya berkenaan dengan bahwasanya kita itu hidup hikmahnya itu nahkumu bizawahir bukan bawatin. Kita itu menghakimi seseorang dengan yang zahir. Hikmahnya itu. Menghakimi seseorang dengan yang zahir, bukan yang batin. Kalau urusan hati, urusan Allah, kita menghakimi seseorang lahirnya doang. Lahirnya aja, nggak boleh. Wah, dia mau apa namanya? Kamuflase, dia mah sebenarnya munafik, dia mah begini gitu. Nyari muka doang, ngaji, ibadah nyari muka, nyari makanan, nyari ini. Enggak boleh kita begitu. Suzon. Ya, pengen tahu kita sampai belaga tahu apa yang ada dalam isi hati seseorang. Makanya Pak, fungsi hari kiamat itu diantaranya adalah nanti mengungkap semua isi hati manusia.
Ya, ayatnya apa? Suratnya saya udah bacakan kalau salah, udah pernah. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil wa hussila ma fis inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Afala ya'lamu, apakah manusia tidak mengetahui idza bu'thira ma fil kubur, apabila dia dibangkitkan dari kubur. Maksudnya hari kiamat nanti dibangkitkan dari kubur. Wah, hussilama fis sudur, maka hari itu hussilama fis sudur, Allah akan membuka semua apa yang ada di isi hati manusia. Hussilama fis sudur, inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sesungguhnya Tuhanmu pada saat itu la khabir, amat sangat mengetahui apa yang ada dalam isi hati manusia. Tuh Pak. Ya, kemarin saya udah bahas tentang fikih bab apa itu kemarin? Ikhlas dalam Ada seseorang laki-laki pada hari kiamat saat di pengadilan Allah bawa amal kebaikan yang banyak. Maka dalam hadis itu kemarin Allah memanggil, "Hei, di antara kalian, adakah orang yang dizolimi oleh orang ini?" Maka datang semua orang banyak. Falyaji'u amalahu. Datang kemari dan ambil amal kebaikannya. Dulu orang yang pernah dijolimin orang. Lalu diambil tuh amal kebaikan yang banyak. Yang kata Rasulullah tuh al-jabalur rawasi, sebesar gunung banyak, besar dan tinggi, amalnya banyak. Diambil semua. Nah, kemudian ma baqiya amaluhu illa hayran, dalam sebuah hadis. Tidak satupun amal kebaikannya tersisa kecuali kebingungan. Orang ini kebingungan udah habis. Maka Allah berkata, innilaka kamzun, sesungguhnya engkau masih punya kekayaan. Lam atlo hatta malaikati wala ahada, yang nggak pernah aku perlihatkan oleh malaikat sekalipun atau seseorang sekalipun. Engkau masih punya kekayaan. Bingung orang ini. Apa ya Allah? Dia udah frustasi, amalnya udah habis. Niyatukal ladzi amalta min qabl. Yang aku umpetin amalmu itu adalah niat ikhlasmu saat kau beramal dulu. Ya. Jadi kalau pahala tuh, kalau kita nanti banyak zolimin orang, pahalanya dikasih orang yang kita zolimin. Tapi niatnya dihargakan oleh Allah. Dihargai, niat ikhlas seseorang ketika beramal dihargai. Maka itulah makna firman Allah, wa hussila ma fis sudur. Bahwa hari kiamat nanti berfungsi adalah Allah mengungkap semua isi hati manusia. Kalau dia beramal riya, nanti kelihatan. Dia itu ibadah karena ada kepentingan dunia, kelihatan. Dia beribadah karena enggak ikhlas, kelihatan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum yauma idzil lakhabir. Nah, ayat ini juga begitu. Urusan hati manusia serahkan kepada Allah. Yang kita hakimi zahir, yang kita hakimi lahir, masalah batin serahkan kepada Allah. Jangan gegabah, teliti gitu. Nah, itu pelajaran dari ayat ini Bapak sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah semakin memantapkan iman Islam kita. Allah maafkan khilaf dan kesalahan kita. Juga Allah maafkan kesalahan-kesalahan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak ada. Semoga senantiasa Allah jaga rumah tangga kita dari segala macam fitnah, mara bahaya, musibah. Allah sehatkan jasmani kita dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak-anak keturunan kita anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bangsa dan tanah airnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bitilka niyah wa ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imam wa rahmah. Allahumma
ذكرنا منه ما وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم احينا في سنته وأمتنا في ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.